Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Kusumo Wicaksono. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas jawaban untuk soal ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem operasi. Di sini ada soal yang pertama, yaitu soalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT sedang mengelola sebuah server yang menjalankan beberapa proses menggunakan algoritma penjadwalan round robin. Informasi yang ada pada sistem saat ini, yang pertama itu ada time quantum 4 milisecond, lalu prosesornya hanya menangani satu proses dalam satu waktu. Selanjutnya 5 proses dijadwalkan dengan waktu kedatangan dan burst-time sebagai berikut. Nah, ini ada prosesnya itu ada proses 1, 2, 3 sampai 5. Ini waktu sini ada arrival time-nya itu dari 0 sampai 4. Terus di sini ada burst time-nya juga nih dari proses 1 sampai proses 5. Nah, di sini dia ada time quantum. Time quantum itu waktu yang tetap atau diizinkan bagi setiap proses untuk berjalan di CPU sebelum dialihkan ke proses lainnya. Lalu di sini ada arrival time. Arrival time itu waktu ketika suatu proses tiba di sistem atau masuk ke dalam ready queue. Nah, untuk burst time itu yaitu waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, di sini kan ada time quantumnya, lalu di sana ada burst time-nya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di jawabannya. Nah, sini pertanyaannya, hitunglah waktu tunggu atau waiting time untuk setiap proses. Pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, dalam kasus di mana satu proses memiliki burst time yang jauh lebih besar dari yang lain, apakah kelemahan round robin dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, selanjutnya kita beralih untuk jawabannya. Jadi untuk kita mencari waiting time, pertama kita harus mencari atau menghitung completion time atau waktu proses itu selesai. Nanti kan di sini kan ada informasi atau ketentuannya di sini ada time quantum nih. Time quantum itu batas dari si proses itu untuk memproses di CPU. Nah, sini kan ada burst time-nya kan 10 kan untuk proses pertama. Nah, sini. Nah, untuk waktunya untuk waktu proses yang pertama itu kan burst time-nya itu awalnya ada 10 karena di sini time quantumnya 6, maka dia berjalan time quantumnya 10 dan burst time-nya time quantumnya 4 sorry dan burst time-nya 10. Maka di sini waktu si proses satunya aktif atau berjalan atau beroperasi itu selama 4 milisecond. Lalu nanti di sini kan ada sisa burst time-nya kan, karena kan di sini kan batasan berjalan itu hanya 4 milisecond. Sedangkan burst time dari proses 1 ini 10. Maka ketika si proses 1 itu berjalan 4 milisecond, maka sisa dari burst time-nya itu 6. Nah, sini ada catatannya. Maka si proses 1 itu dijalankan selama 4 milisecond. Nah, selesai. Lalu lanjut ke proses kedua. Nah, di proses kedua ini, burst time-nya itu yang dimiliki 4 milisecond. Nah, ketika berjalan dengan time kuantum 4 milisecond, maka si proses kedua ini sisa burst time-nya itu 0 dan proses tersebut telah selesai. Lanjut ke proses ketiga. Nah, di proses ketiga burst time-nya itu dia memiliki burst time-nya 6. Nah, si proses ketiga itu dia berjalan selama 4 milisecond. Lalu sisa burst time-nya itu 2. Selanjutnya untuk proses 4, dia itu memiliki burst time-nya 8. Nah, si proses keempat ini dia berjalan selama 4 milisecond. Lalu sisa burst time-nya itu ada 4. Untuk proses kelima, itu burst time-nya itu ada 12. Nah, proses kelima, dia berjalan selama 4 milisecond. Nah, sisa burst time-nya itu
dia 8. Selama 4 milisecond dari yang proses 1 kan dia berjalan dari 0 sampai 4 milisecond. Lalu dari 4 milisecond ke 8 milisecond itu proses 2 yang berjalan. Lalu dari 8 milisecond ke 12 milisecond itu proses 3 yang berjalan. Lalu dari 12 sampai 16 milisecond itu proses 4 yang berjalan. Dari 16 milisecond ke 20 milisecond itu proses 5 yang berjalan. Nah, sudah sampai proses 5. Kita lihat di proses 1 apakah dia ada sisa burst time. Ternyata ada, maka si proses 1 berjalan lagi selama 4 milisecond. Lalu sisa burst time-nya itu 2. Nah, jadi dari 20 milisecond ke 24 milisecond itu proses 1 yang berjalan. Nah, selanjutnya kita lihat nih proses 2, apakah dia masih ada sisa burst time. Nah, ternyata kan tidak ada kan tuh, habis. Berarti kan si proses kedua itu dia telah selesai di waktu 8 milisecond. Nah, 8 milisecond. Nah, berarti kalau misalkan di proses 2 sudah tidak memiliki sisa burst time, maka lanjut ke proses ketiga. Nah, si proses ketiga ini dia memiliki sisa burst time 2 milisecond. Nah, ini kan ketentuannya kan maksimal dari waktu prosesnya itu atau time kuantumnya itu 4 milisecond. Maka ini kan si proses ketiganya kan sisanya kan 2 milisecond. Maka si proses ketiga hanya berjalan selama 2 milisecond. Dari 24 milisecond sampai 26 milisecond itu proses ketiga yang berjalan. Nah, selanjutnya proses 3 selesai karena sisa burst time-nya itu sudah 0. Maka di sini keterangannya proses ketiga waktu selesainya adalah 26 milisecond. Nah, selanjutnya kita lihat proses keempat apakah masih ada sisa burst time. Ternyata masih ada. Masih ada 4 burst time. Nah, selanjutnya proses 4 berjalan selama 4 milisecond. Dari 26 milisecond sampai 30 milisecond. Itu proses 4 yang berjalan. Nah, selanjutnya kita lihat nih sisa burst time-nya. Ternyata burst time dari proses 4 itu telah habis. Maka proses 4 waktu selesainya itu atau completion time-nya itu di 30 milisecond. Nah, selanjutnya kita lihat nih proses 5 apakah masih ada sisa burst time-nya. Ternyata masih ada. Nah, selanjutnya dari 30 milisecond ke 34 milisecond itu proses 5 berjalan. Setelah itu setelah berjalan 4 milisecond, sisa burst time dari proses 5 itu masih ada 4. Nah, selanjutnya kita lihat apakah proses 1 masih ada sisa burst time-nya. Ternyata masih ada sisa 2 milisecond, maka proses 1 berjalan selama 2 milisecond dari 34 milisecond sampai 36 milisecond. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah proses 1 masih memiliki sisa burst time. Ternyata tidak ada, maka proses 1 telah selesai di waktu 36 milisecond. Nah, selanjutnya kita lihat proses 5 apakah masih ada sisa waktu burst time-nya. Ternyata masih ada. Nah, proses 5 berjalan selama 4 milisecond. Selanjutnya kita lihat apakah masih ada sisa burst time-nya. Ternyata tidak ada. Nah, sini kita lihat berarti proses 5 telah selesai atau completion time dari proses 5 itu adalah 40 milisecond. Nah, untuk mencari waiting time itu ada rumusnya yaitu waktu selesai atau completion time dikurang arrival dikurang burst time. Ini completion time-nya kan hasil dari completion time-nya selanjutnya. Nah, sini ada nih. Jadi di sini proses 1 waktu selesainya itu 36 milisecond, selanjutnya arrival-nya 0, burst time-nya itu 10 dan waiting time-nya itu maka yang akan didapat itu 26 milisecond dengan cara ngisi waktu selesainya dikurang waktu kedatangannya lalu dikurang burst time-nya maka hasilnya 26 milisecond. Nah, proses kedua juga sama. 8 dikurang 1 dikurang 4 maka hasilnya 3 milisecond. Lalu proses ketiganya juga sama caranya. 26 dikurang 2 dikurang 6. 18 milisecond untuk waiting time-nya. Nah, untuk proses 4-nya juga sama. 30 dikurang 3 dikurang 8. Maka untuk waiting time dari proses 4 itu 19 milisecond. Nah, untuk proses kelima juga sama.
Waktu selesainya itu 40 millisecond, lalu waktu kedatangannya itu 4 millisecond, lalu burst time-nya itu 12 millisecond. Maka waiting time-nya itu dari 40 dikurang 4 dikurang 12 itu hasilnya 24 millisecond untuk waiting time dari proses 5. Untuk kelemahan round robin untuk proses dengan burst time besar dan solusinya. Itu untuk kelemahannya yang pertama, ketika suatu proses itu memiliki burst time yang jauh lebih besar dibandingkan dengan proses lainnya. Kelemahan dari algoritma round robin ini yaitu overhead context switching. Proses yang panjang akan terus terinterupsi menyebabkan frekuensi pergantian konteks yang tinggi. Selanjutnya, waktu tunggu tidak merata. Proses dengan burst time kecil mungkin tetap menunggu lama karena proses panjang yang terus berjalan di siklus round robin. Seperti yang tadi ini. Lalu untuk solusinya untuk mengatasi kelemahannya itu dynamic time quantum, yaitu menyesuaikan time quantum berdasarkan beban sistem atau burst time rata-rata dari proses. Nah ini time quantum. Jadi merata. Jadi menyesuaikan time kuantumnya agar beban atau burst time-nya rata-rata dari proses. Selanjutnya multi-level QW dengan cara menggabungkan round robin dengan algoritma lain seperti shortest job next atau SNJ untuk proses dengan burst time kecil. Lalu terakhir ada egging atau memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang telah menunggu lama. Selanjutnya di nomor 2, di sini ada soal pada sebuah perusahaan iklan live terdapat hambatan dalam melokasikan sebuah file. Bagaimana peran kita sebagai IT untuk mengatasi masalah tersebut? Di sini ada informasi sistem filenya, yaitu ukuran setiap blok 4 KB, kapasitas total penyimpanannya itu 64 MB, lalu file yang akan disiapkan itu di sini ada nama filenya, terus ukuran file dan deskripsi. Pertanyaannya, yang pertama itu terdapat beberapa metode untuk alokasi file berdasarkan karakteristik file di atas. Sebutkan dua metode mana yang paling cocok untuk sistem live iklan tersebut. Jelaskan. Pertanyaan yang kedua, jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja file, apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses alokasi dan akses file? Untuk jawaban yang pertama itu, metode alokasi file yang cocok itu yang ada metode alokasi berbasis indeks atau index allocation. Metode ini cocok karena memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyimpan file dengan ukuran bervariasi, seperti file audio kecil, file video pendek, dan file video panjang. Setiap file memiliki indeks yang menunjukkan ke blok-blok penyimpanan tertentu, sehingga tidak ada fragmentasi yang eksternal. Keuntungan utamanya itu adalah kemudahan dalam membaca dan menulis file karena indeks langsung menuju lokasi blok-blok penyimpanan. Selanjutnya metode alokasi berbasis kontigu atau continuous allocation. Metode ini cocok untuk file-file besar seperti video panjang karena memungkinkan penyimpanan dalam blok-blok yang berurutan. Hal ini memaksimalkan kecepatan akses data karena disk tidak perlu bergerak ke berbagai lokasi untuk membaca file. Namun, untuk file kecil, metode ini mungkin kurang efisien karena dapat menyebabkan fragmentasi internal. Untuk solusi mengoptimalkan sistem filenya itu dengan cara menggunakan buffering dan caching. Lalu bisa menggunakan optimal sistem penyimpanan, kompresi file, defragmentasi disk secara berkala, memanfaatkan sistem berbasis cloud, dan pemilihan metode alokasi dinamis. Selanjutnya di sini ada nomor 3, soalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT memiliki server dengan penyimpanan berbasis RAID 5 yang terdiri dari 5 disk, masing-masing berkapasitas 2 TB. Disk ketiga mengalami kerusakan. Data perusahaan harus tetap dapat diakses tanpa gangguan. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan bagaimana data dapat tetap diakses meskipun salah satu disk mengalami kerusakan dan berapa total kapasitas penyimpanan yang dapat digunakan dalam konfigurasi RAID 5 ini. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan sistem setelah mengganti disk yang rusak? Jawaban yang pertama, data tetap dapat diakses dengan kapasitas penyimpanan RAID 5. Yang pertama, di sini ada data RAID 5
Ini ada data tetap dapat diakses, itu RAID 5 adalah sistem penyimpanan yang menggunakan teknik party atau paritas atau partisi untuk melindungi data. Paritas adalah informasi tambahan yang dihitung berdasarkan data yang disimpan di disk lain. Dalam RAID 5, paritas ini didistribusikan ke dalam disk, sehingga jika salah satu disk mengalami kerusakan, seperti disk ketiga dalam kasus ini, data tetap dapat diakses. RAID 5 bekerja dengan membaca data dari disk yang tersedia dan menggunakan informasi paritas atau partisi untuk menghitung ulang data yang hilang. Oleh karena itu, meskipun satu disk rusak, server dapat beroperasi tanpa gangguan. Lalu yang kedua, total kapasitas penyimpanan yang dapat digunakan dalam konfigurasi RAID 5, kapasitas penyimpanan efektif adalah kapasitas total semua disk dikurangi kapasitas satu disk yang digunakan untuk paritas. Untuk total kapasitasnya itu jumlah disk dikurang 1 lalu dikalikan kapasitas per disk. Nah, di sini kan jumlah disknya itu ada 5, lalu kapasitas per disknya itu ada 2 terabyte. Maka kapasitas penyimpanan efektifnya itu ada 5 dikurang 1 lalu dikalikan 2. Hasilnya 8. Total kapasitasnya 8 terabyte dapat digunakan. Sedangkan 2 terabyte digunakan untuk paritas atau partisi. Nah, untuk jawaban soal nomor 2, cara pemulihan sistemnya yaitu dengan mengganti disk yang rusak. Lalu rekonstruksi data. Yang ketiga, pemantauan proses rekonstruksi dan tes dan validasi. Dan terakhir, pencegahan kerusakan di masa depan. Nomor 4, di sini ada pertanyaan, terdapat satu perusahaan yang saat ini sedang menangani pemrosesan dan analisis data besar yang melibatkan banyak aplikasi berjalan secara bersamaan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara mengelola memori sistem agar dapat mengakomodasi proses-proses yang memiliki kebutuhan memori yang berbeda-beda. Pertanyaannya, yang pertama, itu jelaskan apa yang terjadi saat page fault terjadi pada sistem yang menggunakan virtual memory. Bagaimana sistem operasi menangani page fault dan apa yang dapat mempengaruhi kinerja sistem saat sering terjadi page fault. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana fragmentasi eksternal dapat terjadi dalam sistem yang menggunakan virtual memory dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja sistem. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal? Nah, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, page fault dalam sistem virtual memory itu apa yang terjadi, yaitu page fault terjadi ketika sebuah proses mencoba mengakses halaman atau page memori virtual yang tidak ada di memori fisik atau RAM. Halaman tersebut masih berada di penyimpanan sekunder atau disk atau belum dialokasikan. Ketika ini terjadi, CPU memberitahu sistem operasi interrupt untuk menangani situasi ini. Nah, cara menangani page fault di sistem operasinya itu dengan cara identifikasi alasan page fault, lalu muat page ke memori dengan cara memilih sebuah frame kosong di RAM, lalu membaca halaman yang diminta dari disk dan memuatnya ke frame di RAM. 3, ada perbarui tabel halaman. Yang keempat, lanjutkan eksekusi proses. Serta dampak, di sini ada dampaknya terjadi page fault pada kinerja sistem. Yang pertama, jika page fault terjadi terlalu sering, sistem akan lebih sering membaca dari disk yang jauh lebih lambat dibandingkan membaca dari RAM. Hal ini disebut tracing, di mana sistem lebih sibuk menangani page fault daripada menyelesaikan proses-proses sebenarnya. Tracing dapat menyebabkan perlambatan yang signifikan dalam kinerja sistem, bahkan membuat hampir tidak responsif. Untuk pertanyaan nomor 2, fragmentasi eksternal dalam virtual memory itu bagaimana cara fragmentasi eksternal terjadi? Itu fragmentasi eksternal terjadi ketika memori fisik terbagi menjadi banyak blok kecil yang tidak saling berdekatan akibat alokasi dan dealokasi memori secara dinamis. Dalam sistem virtual memory, meskipun memori virtual terlihat kontinu, memori fisik yang digunakan untuk menyimpan page-page dari memori virtual bisa tersebar, sehingga meninggalkan ruang kosong yang tidak dapat digunakan secara efisien. Pengaruhnya terhadap kinerja sistem yaitu fragmentasi eksternal dapat menyebabkan ruang fisik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Fragmentasi ini dapat memperlambat alokasi memori baru karena sistem harus mencari ruang yang cukup besar untuk dialokasikan.
Solusinya yaitu dengan menggunakan pegging, defragmentasi memori, menggunakan algoritma alokasi yang efisien, dan memperbesar ukuran pack. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.